Bank Negara Indonesia mempersembahkan drama podcast Nabi Muhammad SAW, Lelaki Penggenggam Hujan, disadur dari novel karya Tasaro Geka. Episode ke-13. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kasfa bersama rombongan kecilnya masih menetap di desa perbatasan. Kasfa baru saja berbincang-bincang dengan Gali, orang yang sangat dihormati oleh penduduk perbatasan. Sementara itu di Madinah, seusai sholat berjamaah, Umar bin Khattab menghampiri sang Rasul yang menjadi sahabat dan orang yang sangat disayangnya. Ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah engkau menanggung penderitaan yang amat berat. Sakitkah engkau ya Rasul? Wahai lelaki kekasih Tuhan semesta alam, engkau memandang Umar sahabatmu, sembari menggeleng dan berkata, "Tidak, wahai Umar, alhamdulillah aku sehat." Mengapa setiap kali engkau menggerakkan tubuh, seolah-olah sendi di tubuhmu bergesekan? Kami yakin engkau sedang sakit ya Rasul, karena wajahmu terlihat sedikit pucat hari ini. Karena merasa jawaban tidak atau aku baik-baik saja sudah tidak mencukupi bagi Umar. Engkau berdiri mengangkat jubahmu, sehingga bagian perutmu terlihat nyata. Seketika Umar dan setiap orang yang berada di masjid itu terpana. Perutmu kempis. Perut itu dililit oleh kain yang membuntal berisi kerikil-kerikil yang menimbulkan suara berisik ketika engkau mengimami sholat. Ya Rasul, apakah jika engkau mengatakan sedang lapar dan tidak punya makanan, kami tidak menyediakannya untuk engkau? Wahai lelaki pembawa pesan, engkau kembali menutup perutmu dengan jubahmu yang menjuntai. Engkau menatap Umar dengan pandangan cinta yang utuh. Tidak Umar, aku tahu apapun akan kalian korbankan demi aku. Akan tetapi, apa yang harus kukatakan nanti di hadapan Allah jika sebagai pemimpin, aku menjadi beban bagi umatku. Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah dari Allah untukku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia, terlebih di akhirat. Siapapun yang mendengar kalimat itu seketika terdiam. Ada yang mulai berkaca-kaca matanya, dan beberapa orang mulai terisak haru. Saat itulah beberapa laki-laki datang meminta izin untuk menemui Rasul. Siapa yang datang dan ingin menghadap Rasulullah? Beberapa orang mendekati Umar dan berbisik. Umar segera mengetahui laki-laki yang ingin menghadap Rasulullah adalah suruhan Abbas, paman Rasul, yang menjadi intelijen Rasul di Mekah. Aku tahu kau telah menempuh perjalanan jauh tanpa istirahat. Untuk itu, tenangkan dirimu dan cobalah sejenak beristirahat, agar nanti saat kau menghadap Rasul, kau dalam keadaan yang santai, tidak tegang seperti ini. Baiklah, Umar. Lelaki utusan Abbas itu diberi waktu sesaat untuk menenteramkan jantungnya yang berdebar tegang. Bagaimana sekarang keadaanmu? Alhamdulillah, wahai Umar. Perasaanku mulai tentram dan tubuhku mulai berangsur pulih dari kepenatan selama beberapa hari memacu kuda tanpa henti. Kalau begitu, kita segera menghadap Rasulullah. Menurut data kami, wahai Rasulullah, Abu Sofyan tengah menyiapkan koalisi besar-besaran untuk menyerang Madinah. Kami datang untuk memperingatkan akan bahaya itu. Apakah engkau merasakan degup jantungmu lebih kencang ketika mendengar itu? Sementara para sahabatmu mulai saling berbisik satu sama lain. Apakah yang sedang terpikir olehmu, wahai pemimpin umat?
10.000 orang Mekah dan sekutunya bergerak dengan keyakinan menang menuju Madinah. Mereka berjarak 1 minggu dalam perjalanan menuju Mekah. Perang besar akan segera berkobar. Sekarang engkau berusaha menyeleksi solusi untuk mematahkan serangan besar-besaran itu. Engkau kumpulkan para sahabatmu. Wahai para sahabatku, adakah pandangan dan rencana terbaik kalian dalam menghadapi serangan musuh Islam kali ini? Setelah beberapa saat hening dan sunyi, seorang laki-laki muda bangkit dan berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan saya mengusulkan sebuah strategi. Di Persia, jika kami takut menghadapi serangan tentara berkuda, kami akan menggali parit mengelilingi desa kami." Ide dari seorang pemuda bernama Salman disimak olehmu dan para sahabatmu. Strategi yang datang seolah dari dunia antah berantah. Engkau tampak taksim. Seketika engkau mengangkat wajahmu, terpancarlah sebuah harapan dan rencana. Sesuatu telah diputuskan. Siapakah yang tidak takjub usulan Salman yang begitu asing? Salman sebelumnya menjadi budak seorang Yahudi Bani Quraiza. Harga kemerdekaannya sebagai budak sangatlah mahal. Rasul kemudian meminta para sahabatnya patungan melunasi kemerdekaan Salman. Kemerdekaan itu mungkin memang sebagai takdir untuk menjawab ancaman perang ketika 10.000 pasukan Quraisy dan sekutunya mengepung Madinah. Maka pada hari itu, strategi pertahanan parit disepakati. Kerja pun dimulai. Ya Allah, tidak ada kebaikan selain darimu. Ampunilah kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ya Allah, tidak ada kebaikan selain darimu. Ampuni kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ya Allah, tidak ada kehidupan sejati kecuali darimu. Lindungilah kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ya Allah, tidak ada kehidupan sejati kecuali darimu. Lindungilah kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Di antara para pengikut Rasulullah, Salman menjadi bintang. Setiap orang melihatnya berdecak kagum. Bekas budak dari Persia itu bertubuh seperti patung dewa Yunani. Ototnya menonjol oleh kerja fisik bertahun-tahun selama menjadi budak orang Yahudi. Otaknya cemerlang, taktis, dan tahu cara mengambil keputusan yang tepat. Salman itu orang kami. Bukankah kami sama-sama datang dari Madinah? Mana bisa begitu? Dia orang Ansor seperti kami. Dan kami tahu asal-usulnya. Jadi kami lebih berhak terhadap dia dibandingkan kalian. Saat itulah ketika Rasulullah sedang berpatroli, melihat pekerjaan penggalian parit itu, dia mendapati para pekerja Ansor dan Muhajirin sedang berdebat. Apa yang kalian sedang perdebatkan? Engkau tersenyum dan mendatangi para pengikutmu yang sedang berdebat itu. Kedua orang itu terdiam merasa tidak nyaman. Tidak mungkin mereka mengulang perdebatan semacam itu di depan Rasulullah. Salman adalah anggota kami. Dia adalah ahlul baitku. Mengertilah kedua orang pengikutmu itu bahwa Salman adalah bagian dari semua keluarga Muslim. Tidak ada yang bisa mengklaim terhadap kedekatan Salman. Dua-duanya menang. Salman milik semua. Ada yang celaka! Ada yang celaka! Siapa yang celaka? Siapa yang celaka? Jabir! Dia tertimpa dan tergencet batu besar. Di sebelah mana kejadiannya? Di sebelah timur galian parit, di ujung oase. Ayo, kita ke sana. Ayo. Cepat, ayo. Dibantu, ayo.
Engkau bersama dengan para sahabatmu yang lain segera bergegas mendatangi pusat keributan. Seorang laki-laki bernama Jabir menjerit-jerit kesakitan karena tubuhnya tertimpa batu dan tergencet. Ayo, angkat batunya! Angkat! Ayo, cepat! Tambah sekop lagi! Tambah sekop lagi! Ayo! Ayo! Cepat! Ayo! Ayo! Hati-hati! Cepat! Sekop itu bisa melukai Jabir. Jadi harus bagaimana ini? Sebentar, coba kalian minggir. Biarkan Rasulullah mendekat ke Jabir. Engkau meminta untuk diambilkan air dengan nada jelas walaupun tidak berteriak, memecah kepanikan orang-orang itu. Apakah yang engkau lakukan terhadap air itu? Engkau seperti membisikkan doa, lalu menyiramkan air tadi ke sekujur batu yang menimpa Jabir. Sementara Jabir menahan jeritannya agar tidak terlalu histeris. Ayo, cepat. Kita coba lagi mengangkat batu ini. Iya, angkat pelan-pelan ya. Tahan sekopnya. Tahan. Ayo, sedikit lagi. Ayo. 1, 2, 3. Nah, apakah pasukan dari Mekah itu akan berhasil menembus pertahanan parit yang dibuat penduduk Madinah? Drama podcast ini persembahan dari BNI. Sampai jumpa dan nantikan episode selanjutnya hanya di Spotify Podcastless dan YouTube BNI, Bank Negara Indonesia. Gelisahmu hanyutkan mentari hatiku saat aku letakkan bintang dalam genggamanmu. Dan akankah menjadi rasa yang layak untuk kau daki bersama ke bukit cinta nan abadi? Akan ku bentangkan engkau sayap seluas samudera, akan ku pindai